Di Taman Suropati yang ramai di Jakarta pagi itu jantung Budi hampir berhenti ketika adik putranya yang berusia 6 tahun tergelincir dari ayunan yang rantainya tiba-tiba putus dan terlempar ke depan dengan kecepatan tinggi. Sebelum Budi sempat bergerak maju, seorang pria asing dengan tubuh atletis berpakaian kaos hitam sederhana melompat cepat dan menangkap Adi dengan aman di pelukannya, mencegah bencana yang bisa saja terjadi di antara kerumunan ibu-ibu dan anak-anak lain yang berteriak kaget. Budi berdiri membeku selama beberapa detik, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi kemeja putihnya yang sudah kusut karena seharian bekerja di kantor akuntan. "Terima kasih Mas, terima kasih banyak," gumam Budi sambil meraih Adi yang masih menangis ketakutan dari pelukan pria itu. Pria tersebut tersenyum tenang, matanya yang coklat tua penuh kehangatan menatap Budi seolah mengerti betapa besar ketakutannya. "Tidak apa-apa Pak. Anaknya selamat, itu yang penting." "Saya Rama," katanya sambil mengulurkan tangan. Budi menyambutnya, tangannya masih gemetar merasakan kehangatan yang aneh menyebar dari sentuhan itu. Rama tinggi tegap, rambutnya pendek rapi, kulitnya sawo matang seperti kebanyakan pria Jakarta yang sering berolahraga di pagi hari. Mereka duduk di bangku taman dekat pohon beringin besar sementara Adi mulai tenang dengan es krim yang dibelikan Rama dari pedagang keliling. Budi memperkenalkan diri sebagai Budi Santoso, ayah tunggal yang mengurus Adi sendirian sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan mobil di Tol Jagorawi. Kata-kata itu keluar begitu saja seolah Rama adalah teman lama padahal baru bertemu 5 menit. Rama mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi, hanya mengangguk dan sesekali bertanya tentang Adi yang suka main bola. Budi merasa aneh, hatinya berdegup lebih kencang bukan karena sisa ketakutan tapi karena cara Rama menatapnya seolah melihat lebih dalam dari sekadar ayah yang sedang stres. Pulang ke apartemen kecil di kawasan Tebet sore itu, Budi tidak bisa berhenti memikirkan Rama. Malamnya saat Adi sudah tidur, Budi duduk di balkon memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia ingat bagaimana ia selalu menekan perasaannya sejak muda karena keluarga di Surabaya yang sangat taat agama dan tradisi. Pernikahannya dengan mendiang istri adalah perjodohan yang diatur orang tua untuk meluruskan dirinya. Sekarang dengan Adi yang semakin besar, tekanan untuk menikah lagi mulai datang dari ibunya melalui telepon setiap minggu. "Kamu harus cari ibu baru untuk Adi nak. Jangan sendiri terus," kata ibunya kemarin. Budi menghela napas panjang. Ia tidak pernah berani mengakui bahwa ia lebih merasa nyaman dengan pria. Hari ini di taman saat Rama menangkap Adi dan kemudian berbincang seolah dunia tidak runtuh, Budi merasa ada sesuatu yang terbangun lagi yang sudah ia kubur dalam-dalam. Esok paginya tanpa sengaja mereka bertemu lagi di taman yang sama. Rama sedang berlari pagi dengan earphone dan tersenyum lebar saat melihat Budi dan Adi. "Lagi main ya Pak Budi? Adi sudah tidak takut lagi?" tanya Rama sambil berjongkok di depan Adi. Anak kecil itu langsung minta gendong membuat Budi tertawa gugup. Mereka menghabiskan 1 jam bermain bersama. Rama mengajari Adi cara melempar bola dengan benar sementara Budi duduk di pinggir mengamati. Setiap kali Rama tertawa atau menyentuh bahunya secara tidak sengaja, Budi merasakan getaran aneh yang membuatnya takut sekaligus ingin pulang ke rumah. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan tapi gambar Rama terus muncul. Di kantor rekan kerjanya bercanda tentang jodoh baru tapi Budi hanya tersenyum kaku. Malam itu ia menelusuri nomor Rama yang sempat ditukar di taman tapi tidak berani menelepon. "Ini gila Budi. Kamu ayah. Kamu harus normal," bisiknya pada diri sendiri. Tapi dalam hati ia tahu pertemuan itu bukan kebetulan belaka. 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertama dan Budi serta Rama sudah menjadi teman biasa yang sering bertemu di taman. Setiap Sabtu pagi Rama selalu datang dengan mainan kecil untuk Adi atau cerita lucu tentang proyek desain graisnya di KK kawasan Kemang. Budi yang biasanya pendiam mulai terbuka menceritakan kesulitan mengurus Adi sendirian setelah kematian istrinya, bagaimana ia harus bolak-balik ke sekolah dan kantor sambil menahan rasa sepi di malam hari.
Rama mendengarkan tanpa pernah memotong, hanya sesekali memberikan saran sederhana seperti coba ajak Adi ke museum anak-anak di PMI biar dia senang dan kamu juga rileks. Suatu hari hujan deras mengguyur Jakarta dan mereka terpaksa berteduh di gazebo taman. Adi tidur di pangkuan Budi sementara Rama duduk di sebelahnya, bahu mereka bersentuhan karena ruang sempit. Kamu hebat Pak, Budi bisa mengurus semuanya sendiri. Banyak pria yang menyerah, kata Rama pelan, suaranya lembut di antara suara hujan. Budi menoleh melihat proil Rama yang basah oleh cipratan air hujan dan tiba-tiba merasa ingin menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Ia buru-buru mengalihkan pandang, hatinya berdegup kencang. Malamnya di rumah Budi membuka album foto lama melihat gambar dirinya muda bersama teman sekolah laki-laki yang dulu ia sukai diam-diam tapi harus ia tolak karena takut dosa dan dikucilkan keluarga. Sekarang dengan Rama ia merasa perasaan itu kembali, tapi kali ini lebih kuat karena Rama dewasa, pengertian dan tidak menghakimi. Mereka mulai bertukar pesan setiap hari. Rama mengirim foto desainnya, Budi membalas dengan foto Adi yang sedang menggambar. Suatu sore Rama mengajak mereka ke pasar malam di Ancol. Adi senang sekali naik komedi putar sementara Budi dan Rama berjalan di belakang berbicara tentang mimpi. Aku dulu ingin jadi arsitek tapi akhirnya desainer karena lebih fleksibel. Kamu sendiri Pak. Apa mimpi yang belum tercapai? Tanya Rama. Budi diam sejenak lalu menjawab pelan, mimpi sederhana sih, hidup tenang tanpa takut dihakimi orang. Rama menatapnya lama seolah mengerti arti tersembunyi dari kata-kata itu. Di perjalanan pulang Adi tertidur di mobil Rama yang meminjamkan kendaraannya. Budi duduk di depan merasakan kedekatan yang semakin nyaman. Tapi pagi berikutnya telepon dari ibunya di Surabaya datang seperti bom. Budi, kapan kamu pulang ke sini? Ada anak tetangga perempuan baik sekali, cocok buat kamu. Adi butuh ibu, nak, jangan egois. Budi menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia memandang Adi yang sedang sarapan dan merasa terjepit antara keinginan hatinya dan kewajiban sebagai ayah serta anak. Sore itu ia hampir membatalkan janji bertemu Rama di taman tapi akhirnya datang juga. Rama langsung tahu ada yang salah, ada masalah ya. Cerita saja kalau mau. Budi menggeleng tapi air mata hampir jatuh. Mereka duduk diam di bangku taman sementara Adi bermain dengan anak lain. Dalam hati Budi bertanya-tanya apakah ia berani membiarkan perasaan ini tumbuh atau harus ia kubur lagi demi keluarga. Rama tidak memaksa, hanya ada di sampingnya seperti penjaga yang tenang. Malam itu Budi tidak bisa tidur, ia membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa menyembunyikan siapa dirinya, tapi bayangan wajah ibunya dan tetangga-tangga yang bergosip membuatnya ketakutan. Pertemuan dengan Rama seperti membuka pintu yang sudah lama terkunci dan ia tidak tahu apakah ia siap melangkah keluar. Hubungan persahabatan mereka semakin dalam. Rama mulai mengajak Budi dan Adi ke tempat-tempat baru seperti museum di Monas atau piknik di taman kota lainnya. Adi sudah memanggil Rama Om Raman dengan penuh kasih sayang dan itu membuat Budi bahagia sekaligus cemas. Suatu akhir pekan mereka pergi ke pantai Ancol naik kereta komuter. Di sana Rama mengajari Adi membuat istana pasir sementara Budi duduk di bawah payung memandang laut. Kamu kelihatan lebih ringan akhir-akhir ini, kata Rama tiba-tiba. Budi tersenyum tipis, mungkin karena ada teman baik seperti kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja dan Rama menatapnya dengan mata yang penuh arti. Malamnya setelah Adi tidur di hotel murah yang mereka sewa, Budi dan Rama duduk di balkon berbicara sampai larut. Rama bercerita tentang dirinya yang pernah mengalami penolakan keluarga karena orientasinya, tapi sekarang ia belajar hidup dengan damai meski tetap rendah hati di masyarakat. Budi mendengarkan dengan hati bergetar, ingin sekali menceritakan rahasianya tapi lidahnya keluh. Keesokan harinya saat kembali ke Jakarta, Budi mendapat pesan dari saudara sepupunya yang tinggal di Jakarta. Budi, aku dengar kamu sering jalan sama cowok di taman. Hati-hati ya, jangan sampai gosip nyebar ke Surabaya. Budi membeku.
Gosip sudah mulai beredar dari ibu-ibu di taman yang melihat mereka sering bersama. Ia menjadi gelisah dan mulai menjaga jarak. Saat Rama mengajak bertemu lagi, Budi beralasan sibuk. Tapi Rama tidak menyerah, datang ke apartemen Budi dengan alasan membawa mainan untuk Adi. Di ruang tamu yang sempit mereka duduk berdua setelah Adi tidur. Aku tahu kamu takut, Budi. Tapi aku tidak memaksa apa-apa. Aku hanya ingin jadi teman yang baik, kata Rama pelan. Budi menunduk, air mata jatuh ke lantai. Ia akhirnya bercerita tentang pernikahan palsunya dulu, perasaan yang ia tekan dan tekanan keluarga yang tak pernah berhenti. Rama mendengarkan, memegang tangan Budi dengan lembut tanpa kata-kata berlebih. Sentuhan itu membuat Budi merasa aman untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tapi keesokan harinya ibunya datang tiba-tiba ke Jakarta untuk mengawasi Budi. Ia melihat Rama di taman dan langsung curiga. Siapa pria itu, Budi? Kamu jangan macam-macam ya. Adi butuh ayah yang normal. Konflik mulai muncul. Budi terjebak antara kebahagiaan yang ia rasakan bersama Rama dan kewajiban keluarga. Ia mulai menghindar lagi, membuat Rama sedih tapi tetap sabar. Dalam hati Budi tahu ia sedang jatuh cinta tapi takut konsekuensinya terlalu besar bagi Adi dan dirinya. Ketegangan mencapai puncak ketika saudara Budi dari Surabaya menelepon marah setelah mendengar gosip dari ibu mereka. Kamu gila ya, Budi? Jalan sama laki-laki terus. Kalau sampai Adi terpengaruh gimana? Kami malu besar di kampung. Budi menutup telepon dengan tangan gemetar lalu menangis sendirian di kamar. Ia memutuskan untuk menjauhi Rama demi kebaikan Adi. Selama seminggu ia tidak datang ke taman dan tidak membalas pesan Rama. Adi bertanya terus, Om Rama kemana ya, membuat Budi semakin sakit hati. Rama akhirnya datang ke apartemen dengan wajah khawatir. Budi, apa yang salah? Aku tidak mengerti kenapa kamu tiba-tiba hilang. Di ruang tamu yang gelap Budi menceritakan telepon dari keluarga dan ketakutannya. Rama memeluknya pelan, untuk pertama kalinya aku mengerti. Tapi lari bukan solusi. Kamu harus hadapi siapa dirimu. Pelukan itu hangat dan penuh pengertian membuat Budi menangis terseduh. Tapi malam itu setelah Rama pulang, Budi mendapat pesan dari tetangga yang melihat mereka. Hati-hati Pak Budi. Orang-orang sudah mulai ngomong. Krisis semakin dalam. Budi hampir putus asa, ia memikirkan untuk pindah ke kota lain atau bahkan kembali ke Surabaya demi menghindari skandal. Adi mulai rewel karena merasa ayahnya berubah. Di kantor rekan kerja Budi melihat tatapan aneh seolah tahu sesuatu. Rama mencoba mendekati lagi dengan mengajak piknik kecil di taman tapi Budi menolak kasar karena takut. Malam itu Budi duduk di lantai kamar memandang Otto mendiang istrinya dan berbisik, makan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rama tidak menyerah, ia mengirim surat pendek, aku di sini kalau kamu butuh. Cinta tidak harus menyakiti. Kata-kata itu membuat Budi tersentak. Ia menyadari bahwa menghindar justru menyakiti dirinya sendiri dan Adi. Tapi keluarga tetap menekan. Ibunya datang lagi membawa calon pengantin perempuan dari kampung. Pertemuan itu berakhir dengan Budi menolak keras untuk pertama kalinya, aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa bohong lagi. Ibu Budi pergi dengan marah meninggalkan Budi dalam kehancuran emosional. Setelah malam penolakan terhadap ibunya, Budi akhirnya menelepon Rama dengan suara bergetar, aku ingin bertemu. Mereka bertemu di taman malam hari setelah Adi tidur di rumah tetangga yang dipercaya. Di bawah lampu taman yang redup Budi mengakui perasaannya, aku suka kamu Rama. Bukan sebagai teman. Aku takut tapi aku tidak bisa bohong lagi. Rama tersenyum lembut memeluk Budi erat, aku sudah tahu sejak lama Budi. Aku juga merasakan hal yang sama. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang bagaimana menjaga Adi tetap bahagia tanpa menyembunyikan terlalu banyak.
Tapi keesokan harinya krisis datang lagi. Saudara Budi datang ke Jakarta dan konfrontasi besar terjadi di apartemen. Kamu mau bikin keluarga hancur Budi? Pikirkan Adi, teriak saudaranya. Budi berdiri tegar. Untuk pertama kalinya Adi butuh ayah yang bahagia bang. Bukan ayah yang bohong seumur hidup. Rama datang saat itu untuk mendukung meski tidak ikut campur, hanya berdiri di samping. Konfrontasi berakhir dengan saudara Budi pergi sambil mengancam memutus hubungan. Budi menangis di pelukan Rama tapi merasa lebih ringan. Ia memutuskan untuk berkorban demi kebenaran diri sendiri meski harus kehilangan dukungan keluarga sementara. Beberapa hari kemudian mereka bertiga pergi ke pantai kecil di Anyer untuk menyembuhkan luka. Di sana Budi melihat Adi bermain dengan Rama dan merasa damai. Ia sadar bahwa cinta tidak harus sempurna tapi harus jujur. Namun tekanan sosial masih ada. Tetangga mulai menjauhi dan Adi pulang sekolah dengan cerita bahwa teman-temannya bertanya kenapa ayahnya sering dengan Om Rama. Budi harus membuat keputusan besar, apakah tetap di Jakarta atau pindah ke tempat yang lebih menerima. Rama mendukung penuh. Kita hadapi bersama Budi. Pengorbanan terbesar adalah saat Budi menelepon ibunya dan mengatakan dengan tegas, "Bu, aku mencintai Rama. Aku tetap ayah yang baik untuk Adi." Telepon itu berakhir dengan tangisan ibunya tapi Budi tidak mundur lagi. Waktu berlalu 6 bulan kemudian kehidupan Budi berubah meski tidak sempurna. Ia dan Rama memutuskan untuk hidup bersama secara sederhana di apartemen baru di pinggiran Jakarta Selatan yang lebih tenang. Adi sudah terbiasa memanggil Rama Papa Raman dengan bahagia dan di sekolah baru ia tidak lagi menjadi bahan gosip berat. Keluarga di Surabaya masih jarang bicara tapi Ibu Budi mulai melunak setelah melihat oto-oto Adi yang tersenyum lebar. Budi berhenti dari kantor lama dan membuka usaha akuntansi kecil-kecilan dari rumah agar lebih fleksibel bersama keluarga barunya. Rama tetap bekerja sebagai desainer tapi selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama. Suatu sore di taman dekat rumah mereka bertiga bermain bola. Adi tertawar yang saat Rama mengangkatnya tinggi-tinggi. Budi memandang mereka dari bangku, hatinya penuh syukur. Perjalanan panjang dari ketakutan dan penolakan menuju penerimaan ini penuh luka tapi juga penuh cahaya. Ia belajar bahwa menjadi ayah yang baik bukan berarti sempurna di mata masyarakat tapi jujur di mata anak. Rama mendekat memeluk pinggang Budi pelan. "Kamu sudah berani Budi. Aku bangga." Malam itu setelah Adi tidur mereka duduk di balkon memandang bintang-bintang Jakarta yang samar. Budi tersenyum. "Awalnya aku pikir pertemuan di taman itu bencana. Ternyata itu penyelamatan terbesar dalam hidupku. Mereka tidak perlu kata-kata lagi, cukup kebersamaan yang tenang." Meski masih ada tantangan seperti tatapan orang asing atau telepon keluarga yang dingin, Budi tahu ia sudah menemukan rumah sejati. Cerita mereka belum selesai tapi langkah pertama sudah diambil dengan hati yang tulus. Apakah menerima identitas diri sebagai pria gay selalu membawa kebahagiaan sejati bagi seorang ayah tunggal di tengah norma masyarakat Indonesia? Benar atau salah?